Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan untuk sarjana atau profesional oleh Lawrence Leonokas, NIM 1.02.2021.0049. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu? Ialah orang-orang bangsa Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Kewarganegaraan adalah segala hal awal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintik demokrasi politik yang berluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiap hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. B. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula, pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. A. Historis. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Serikat Islam Muhammadiyah, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air
dan berbangsa Persatuan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1930, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh. Bagaimana jamur di musim hujan, secara umum organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negeri bangsa atau Soekarno dan Hatta. B. Sosiologis. Pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin negara seluruh rakyat Indonesia mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa berbakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara dan bangsa untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Politik. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan Sementri bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1. Kewarganegaraan, 2. Civis atau kewarganegaraan, 3. Pendidikan kewarganegaraan. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civis lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar. Di pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika tantangan pendidikan kewarganegaraan. Antologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkependudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap dan serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aristoteles mengemukakan bahwa secara implisit setiap
konstitusi menyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk berperilaku warga negara. Utamanya peserta didik. Kecenderungan berperilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai model Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Terima kasih.